Oke anak-anak, Miss Supi cek dulu ya. Tadi Miss Supi cek dari Google Form sudah hari ini hadir semua. Nuke, Ririn, Umamah, Imam, Mainar, Ami, Aulia, Lili, Desi, Ari, dan Arif hadir semua. Oke. Bagi yang tidak menyalakan kameranya, saya harap kalian tidak sedang berbaring ya. Jadi nanti jangan sambil tiduran, nanti kebablasan tidur. Oke ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk pelajaran hari ini. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, sudah. Bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar. Sebenarnya bentuk aljabar itu yang seperti apa toh? Sebenarnya kita itu mau belajar bentuk aljabar hari ini itu tujuannya mau kemana? Jadi setelah kita belajar hari ini nanti, Miss Supi harapkan kalian bisa menentukan bentuk aljabar. Ya, yang kedua, Miss Supi harapkan ketika kalian sudah mempelajari bentuk aljabar ini nanti untuk hari ini, kalian bisa menganalisis bentuk aljabar berdasarkan benda-benda yang disajikan. Dan sekarang Miss Supi minta kalian mengerjakan LKPD terlebih dahulu selama 10 menit. Ini sudah terlihat ya, Bu. Yang proses, Bu. Ya. Oke, ini ya saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke, sudah ya, sudah 10 menit. Kalian pasti sudah selesai mengerjakan LKPD ini. Tidak banyak, hanya ada 2 permasalahan saja yang perlu kalian selesaikan. Siapa kira-kira yang ingin mempresentasikan hasil jawabannya? Saya coba ya, Bu. Oke, siapa ini? Oh, Ririn. Ririn, Bu. Ya. Oke, Ririn. 1 kardus berisi buku sebanyak X buku. Artinya, jika membeli 1 kardus sama dengan X, 2 kardus sama dengan 2X, 3 kardus sama dengan 3X, 4 kardus sama dengan 4X, 5 kardus sama dengan 5X, sedangkan 10 kardus sama dengan 10X. Kan ya, 20 kardus sama dengan 2X. Terus Bu, yang ada di tabel ini, Pak Burhan kan beli 2 kardus buku dan 3 buah buku. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X plus 3. Sedangkan Pak Nanang hanya membeli 5 buah buku saja, sehingga bentuk aljabarnya hanya 5. Jadi bentuk aljabar dari ATK yang dibeli Pak Burhan adalah 2X plus 3. Sedangkan Pak Nanang adalah 5. Lalu berdasarkan informasi pada 2 masalah tersebut, maka menurut saya bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang ada gandengan antara angka dan huruf, Bu. Nah, ini jawaban saya, Bu Pi. Ya. Terima kasih. Oke. Bu, mau tanya, Bu, sama Ririn tadi, Bu. Ya, gimana? Ini siapa, Desi ya? Desi, iya, Bu. Ya, gimana? Iya, Ririn, yang tadi loh, yang buku yang dibeli Pak Nanang sama Pak Burhan yang satunya ya. Kenapa yang Pak Nanang kok cuma 5, kok nggak ada variabelnya X-nya gitu kayak yang sebelumnya? Oh iya Desi, soalnya yang dimisalkan X itu kan 1 kardus buku. Ya toh, yang kita nggak tahu isinya ada berapa. Sedangkan buku Pak Nanang sudah diketahui jumlahnya, yaitu hanya membeli 5 buah buku saja. Sehingga jadi menurut saya tidak usah diberi embel-embel variabel X. Itu menurut saya. Gimana Bu Upi? Iya, betul. Jadi yang tadi dimisalkan variabel itu adalah 1 kardus yang berisi buku yang Ririn sendiri belum tahu banyaknya buku yang di dalam kardus itu berapa. Jadi itu yang dimisalkan tadi pakai huruf X tadi, gitu ya. Tapi karena tadi yang
yang sudah jelas yang ditulis 5 buku, berarti tidak perlu lagi ditulis 5X, karena sudah jelas yang ditulis adalah 5. Oh iya Bu, paham Bu, terima kasih. Seperti itu ya. Nah, dari LKPD ini yang sudah kalian kerjakan, saya lihat Miss Upi sudah lihat kalian sudah bisa mengubah benda-benda itu jadi model matematika yang sudah termuat di situ ada angka dan hurufnya, sudah jadi bentuk aljabar. Seperti itu ya. Selanjutnya, dalam bentuk aljabar yang akan kita kenal hari ini, yang akan kalian kenal hari ini, tidak hanya tentang mengubah benda-benda menjadi bentuk aljabar, tapi kita harus juga kenal dengan unsur-unsur yang ada di dalam aljabar itu tadi. Kemudian, sekarang kita pelajari unsur-unsur pada aljabar. Sekarang Miss Supi membagikan salah satu bentuk aljabar seperti ini. 3X ditambah 4Y ditambah 8. Jadi ini salah satu bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar ini, kalau Miss Supi pisahkan, ada 3X, ada 4Y, dan ada 8. Ternyata 3X ini punya nama. Jadi satu kesatuan 3X itu punya nama. Namanya adalah suku. 4Y yang terdiri dari angka 4 dan huruf Y ini, satu kesatuan ini juga diberi nama suku. Kemudian yang terakhir ada angka 8. Angka 8 yang berdiri sendiri, nggak ada gandengannya huruf, ini juga disebut dengan suku. Jadi dalam bentuk aljabar yang Miss Upi sajikan ini terdiri dari 3 suku. Seperti itu ya. Kemudian ternyata setiap suku ini juga masih punya nama masing-masing, masih terbentuk dari beberapa unsur. Untuk angka 3, ini disebut dengan koefisien. Jadi koefisien ini adalah angka-angka sing jejeran sama huruf-hurufnya. Ya. Sedangkan huruf-huruf yang jejeran dengan angka ini tadi disebut dengan variabel. Atau nama lainnya adalah peubah. Kemudian ada 4Y sama dengan suku yang sebelumnya. 4Y juga terdiri dari unsur 4 dan Y. Yang mana 4-nya adalah koefisien dan Y adalah variabel. Kemudian suku yang terakhir yaitu 8. Nah, yang 8 ini berbeda sendiri. 8 ini enggak punya jejeran huruf. Berarti kalau dia berdiri sendiri, dia tidak akan pernah berubah nilainya. Tidak akan pernah berubah, maka dia disebut dengan konstanta atau ketetapan. Ya, kira-kira sampai sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang belum paham? Saya, Miss. Oh ya, Menar. Gimana Menar? Ya, saya mau tanya, apakah variabel itu harus X dan Y? Soalnya dari tadi Miss bilang X dan Y, gitu loh. Oh ya, oke ya, variabel itu tidak harus X dan Y. Kamu bisa memilih abjad dari A sampai Z untuk kamu gunakan sebagai variabel. Ya? Gimana Menar? Ya, Miss, paham. Yang lainnya gimana? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham. Hari ini itu kita sudah belajar apa saja? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini? Oke, Lili, silakan. Merubah permasalahan ke dalam bentuk aljabar. Ya, mengubah permasalahan ke dalam bentuk aljabar. Untuk tugas hari ini supaya Miss Upi bisa ngecek kalian ini sudah paham apa belum, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Miss Upi share di Google Classroom, silahkan nanti di-download, dikerjakan, kemudian nanti hasilnya difoto, dikirimkan kembali ke Google Classroom dengan batas maksimal pengiriman adalah pukul 17.00 hari ini. Saya rasa cukup sekian.
Oke, terima kasih. Miss Upi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.